Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Abi dan Umi dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini begitu cerah ya. Jam C masih jam 6:09, tapi alhamdulillah begitu cerah, tidak ada mendung gitu ya. Dan ini memang suasananya memang sepertinya pancaroba ya, antara musim penghujan dan kemarau gitu. Sehingga tidak setiap hari hujan ya, kadang hujan kadang tidak. Dulur-dulur sekalian, insya Allah ini mau ke Jombang. Kebetulan kemarin TV Baron itu beli PC editor ya, jadi PC khusus untuk mengedit, tetapi kita kirim ke pimpinan redaksinya gitu. Dan ini kita mau ambil untuk persiapan acara wisuda streaming untuk anak-anak kita alumni SMP dan SMA Bina Insan Mandiri. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita berdoa dulu dulur-dulur sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dan nanti kita bisa kembali lagi tanpa halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Mohon maaf untuk supaya pergerakan nantinya mudah, mohon izin sabuk pengamannya saya lepas ya, dulur-dulur. Ini adalah masker bakti sosial dari Pemda Pari Jawa Timur. Nah, ini ada logo Parinya. Ini adalah, ini ada tulisannya, agak kelihatan nggak dulur-dulur? Radiografer, dan ini adalah logo Pari gitu ya. Oke. Dulur-dulur sekalian, sebelum melanjutkan konten ini ya, saya tadi sempat mengambil beberapa potong dari masakannya Mbak Hamidatul Fitri ya, dari Santri Kuliner Channel, yakni Union Ring atau bawang Bombay Ring ya. Kita cetak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah, keren Mbak Hamidatul Fitri ya, dari Santri Kuliner Channel. Tidak kalah dengan yang biasa dijual di rumah makan atau food court. Ada sensasi pedesnya, jadi kelihatannya dikasih cabai. Union Ring ini beberapa waktu yang lalu sudah dimasak oleh Mbak Hamidatul Fitria dan Mbak Nikmatul Aziza ya. Sudah diupload di Santri Kuliner Channel itu. Sungguh tidak ngecap ini, bukan kaleng-kaleng, nikmat, ada sensasi pedesnya. Saya ditemani Mas Hanif ya.
Dia ini yang setiap hari ngantar saya, tapi sekaligus kepala toko pondok gitu ya. Di sela-sela ngurusi toko pondok pesantren, ntar jemput saya gitu, mau kerja dan sebagainya. Dulur-dulur semua. Jadi tadi saya sengaja membawa kaos ya, jadi kaos hijau ya. Ini saya mau agak terangkan ini. Kemudian di sini adalah kiri saya adalah logo Dompet Duafa. Dulur-dulur sekalian. Jadi keberadaan Pondok Pesantren Baron, keberadaan SMP Bina Insan Mandiri dan baik level SMP dan SMA Bina Insan Mandiri itu memang tidak bisa dilepaskan dari Dompet Duafa. Secara langsung atau tidak langsung, alhamdulillah telah memberikan kontribusi yang besar kepada berdirinya Pondok Pesantren ini. Jadi secara kebetulan sebenarnya kita bergabung dengan Dompet Duafa itu sejak tahun 1999. Jadi pada saat itu namanya masih Dompet Duafa Republika. Jadi kita bergabung pertama kali adalah dalam program Tebar Hewan Kurban pada tahun 1999. Jadi pada awal-awal sih kita masih diminta untuk hanya sekedar menjadi mitra penyalur saja. Jadi pada saat hari raya Idul Adha atau pada saat hari raya Idul Kurban, kemudian kita dikasih dana. Tetapi untuk awal sekali pada tahun 99 itu pada bulan Januari, musim kurban pada 1999 itu memang terjadi dua kali, di awal tahun dan di bulan Desember 2019. Nah, pada saat musim tebar hewan kurban, di mana kita pertama kali dilibatkan oleh Dompet Duafa itu, saya masih ingat betul, saya mendapatkan amanah untuk menyalurkan 182 ekor kambing. Hanya saja kambing itu masih disuplai oleh Pak Haji Muslihuddin. Pak Haji Muslihuddin ini adalah kepala desa di desa Pucuk Gunung ya, di Kecamatan Pacet. Tepatnya adalah di desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Saya dan istri masih berdomisili di Surabaya, saya masih bekerja di Surabaya. Kemudian hewan kurban itu kita tasarufkan, kita salurkan mayoritas di Surabaya, karena memang saya domisili masih di Surabaya dan tidak atau belum kita distribusikan, tasarufkan di Nganjuk. Dengan total sebanyak 182 ekor. Nah, ini didrop oleh Pak Haji Muslihuddin pada saat itu dan kita tinggal mentasarufkan. Pada musim kurban tahun yang sama, yakni pada tahun 1420 Hijriah, alhamdulillah kita sudah menjadi mitra pengadaan tebar hewan kurban. Jadi beberapa hari sebelum hari raya kurban, kita diberi order oleh Dompet Duafa untuk belanja hewan kurban sebanyak sekian ratus ekor, dan kemudian dana ditransfer, sehingga otomatis sudah bertambah. Jadi kalau pada saat 1419 Hijriah kita hanya menjadi mitra salur, maka pada 1420 Hijriah kita alhamdulillah sudah menjadi mitra pengadaan, namanya mitra pengadaan tebar hewan kurban Dompet Duafa. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu terus berlanjut dan akhirnya
pada tahun 2001 Masehi, alhamdulillah kita dilibatkan dalam program namanya Mitra Pemberdayaan. Jadi kalau 1419 Hijriah, 1420 Hijriah, 1419 Hijriah, 1420 Hijriah, dan kemudian 1421 Hijriah, kita menjadi mitra pengadaan. Pertama mitra penyalur saja, kemudian mitra pengadaan. Maka pada tahun 2001 Masehi, atau tepatnya adalah pada tahun 1422 Hijriah, alhamdulillah kita dipercaya oleh Dompet Du'afa untuk menjadi mitra pemberdayaan peternak. Jadi sekitar 3-4 bulan sebelum pelaksanaan Idul Adha, sebelum pelaksanaan Hari Raya Kurban, kita diberi dana oleh Dompet Du'afa untuk melakukan pembelanjaan hewan kurban. Tidak hanya itu, kita juga diharuskan oleh Dompet Du'afa untuk membentuk satu kemitraan dengan para peternak, yang kemudian kita sebut mereka ini adalah mitra peternak gitu ya, di mitra pemberdayaan peternak. Jadi kita mengkoordinir orang-orang yang mau memelihara hewan ternak yang kita persiapkan untuk program tebar hewan kurban pada saat itu. Dompet Du'afa juga mensyaratkan tidak hanya kemudian sekedar dipelihara oleh orang, tetapi orang yang ditunjuk untuk memelihara hewan kurban ini itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, mohon maaf, harus dari kalangan du'afa yang secara ekonomi itu memang membutuhkan bantuan, membutuhkan tambahan penghasilan, di mana rata-rata mereka itu adalah bekerja sebagai petani, atau bahkan ada juga yang menjadi buruh tani. Jadi kalau petani masih punya lahan garap, tetapi kalau buruh petani itu bisa jadi mereka tidak punya lahan garap gitu. Nah, itu syarat-syaratnya. Dan alhamdulillah proses terus berlanjut gitu ya, sampai setidaknya 1440 Hijriah. Jadi dulur-dulur bisa hitung ya kan, tahun 1999, atau kalau tahun Hijriahnya itu adalah 1409 Hijriah, sampai kemudian 1440 Hijriah atau 2019 Masehi. Jadi kita dilibatkan untuk menjadi mitra pemberdayaan peternak. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa SMP dan SMA Bina Insan Mandiri Pondok Pesantren Baron ini ada karena salah satunya adalah merupakan support dari Dompet Du'afa, yakni melalui program tebar hewan kurban yang kita ikuti tadi mulai dari tahun 1999 atau 1419 Masehi sampai dengan 2019 atau 1440 Hijriah. Kenapa kemudian itu Dompet Du'afa berkontribusi di situ? Karena memang sebagian dari hasil dari pengelolaan pemberdayaan peternak hewan kurban itu, setelah dibagi dengan para peternak binaan, kemudian juga diberikan kepada para tim. Nah, kemudian sisa lainnya adalah kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat sosial. Jadi tepatnya adalah pada tahun 2017. Pada 2017 itu, dulur-dulur sekalian, kita membeli tanah seluas 259 ruh. Jadi kalau ruh itu berarti kita kalikan
14 meter gitu. Jadi 259 kali 14 ya sekitar 3.600-an meter persegi lah. Jadi jumlah yang cukup luas gitu. Dan di awal-awal itu memang kemudian kita gunakan untuk lahan pemberdayaan rumput gajah, karena kebetulan kita mendapatkan bantuan pada saat itu ya, untuk sekitar 30 sapi gitu. Nah ini kita manfaatkan untuk lahan pemberdayaan atau pembibitan atau pengelolaan rumput gajah gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sapinya masih ada yang ada di masyarakat begitu ya. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hasil kurban itulah kemudian kita belikan tanah, dan akhirnya pada tahun 2010 kita mulai merintis pembangunan. Yang awalnya dulu kita ingin banget membuat sekolah yang di situ ada panti asuhannya gitu. Tapi direktur Kampung Ternak pada saat itu, Al-Mukarram Ustadz Insinyur Purnomo, memberikan masukan pada saat itu dengan mengatakan kelihatannya tidak menarik kalau kemudian kemiskinan itu kita jual gitu. Nah sehingga kemudian kita berpikir keras dan akhirnya bismillah pada 2012 kita tetapkan kita membuat SMP Bina Insan Mandiri gitu. Nah dana-dana awal pembangunan, kemudian pembelian tanah dan sebagainya itu adalah berasal dari pengelolaan dari program tebar hewan kurban yang kita lakukan gitu. Sehingga disitulah sebenarnya kontribusi Dompet Duafa di dalam mensupport kepada kita. Yang bisa jadi di Dompet Duafa sendiri mungkin kita nggak tahu itu tertulis tidak bahwa Pondok Pesantren Baron itu adalah merupakan salah satu hasil dari pengelolaan hewan kurban itu. Jadi setelah biaya operasional termasuk bagi hasil dengan mitra, kemudian karyawan sudah kita kasih pisaro atau kita kasih gaji, timnya juga sudah kita kasih semua gitu ya. Kemudian sudah clear di situ, baru kemudian ada kelebihan di dalam pengelolaan hewan kurban itu ya kan, karena kita kebutuhannya itu besar. Jadi Dompet Duafa itu ketika menyalurkan hewan kurban itu kebutuhannya besar. Jadi pada saat itu harus memfoto dan fotonya itu manual gitu. Jadi foto pada saat hewan masih hidup, kemudian foto saat hewan kurban dipotong. Tetapi itu harus di print out, harus dicetak gitu. Sehingga memang luar biasa luar biasa besar gitu ya. Jadi kos atau biaya operasional untuk mengelola. Tetapi apapun ya kan, insya Allah alhamdulillah menyisakan, dan itulah sekali lagi yang kemudian kita gunakan untuk membeli tanah dan membangun Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron. Oleh karena itu atas nama diri pribadi dan seluruh tim yang tergabung ya kan, tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dompet Duafa dan seluruh jajarannya yang ada di sana, bil khusus kepada Bapak Insinyur Jamil Az-Zaini, di mana untuk pertama kali saya kenal beliau, walaupun pada saat itu masih belum bisa berjumpa, hanya dengan telepon. Dan alhamdulillah Bapak Insinyur Jamil Az-Zaini sekarang adalah menjadi founder, menjadi pemilik ya PT Kubik Leadership, sebuah perusahaan yang konsen dibilang yang di bidang pengembangan SDM gitu. Jadi beliau menjadi motivator yang dikenal dengan inspirator sukses mulia. Terima kasih saya sampaikan yang tak terhingga kepada Al-Mukarram yang terhormat Bapak Insinyur
Jamil Az-Zaini yang memang sejak awal mendampingi saya dan mendampingi tim di dalam rangka untuk membangun pemberdayaan masyarakat. Kemudian saya juga tidak lupa sampaikan kepada Bapak Heri Sudewo, karena beliau adalah direktur yang pertama di Dompet Du'afa, dan sampai dengan hari ini ya kita masih ada dalam satu grup dengan Bapak Heri Sudewo. Terima kasih juga kepada Bapak Haji Heri Sudewo yang juga telah membimbing dan membina kami. Bahkan dalam beberapa waktu sebelum COVID-19 ini kita juga sempat bertemu dengan beliau di Malang gitu ya, dengan Bapak Haji Heri Sudewo ini. Kemudian tidak lupa kepada setidaknya kepada keluarga ya, karena beliau sudah kapundhut, beliau sudah meninggal dunia. Almarhumlah Dr. Hewan Abdul Jabbar, jadi direktur Kampung Ternak yang pertama gitu ya. Beliau dari Nusa Tenggara Barat, tetapi beliau kemudian dipundhut oleh Allah lebih dulu, mendahului kita semua. Kemudian juga kepada Bapak Insinyur Purnomo, terima kasih Bapak Insinyur Purnomo, asli Malang, istrinya dari Madura, tetapi hari ini sudah menjadi warga Bogor. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Purnomo, semoga bisnisnya semakin lancar ya. Dan perlu diketahui bahwa Bapak Insinyur Purnomo ini sampai dengan hari ini tuh masih tetap konsen dalam pemberdayaan masyarakat gitu ya, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dengan timnya ya, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian tidak lupa juga kepada Kang Dendi ya. Kang Dendi, assalamualaikum Kang Dendi di Garut ya kan. Kita pernah mengadakan temu mitra ya, dan saya hadir di Garut gitu. Dan oleh-olehnya, wah ini nggak tak bawa ini, biasanya saya bawa. Itu 2008 kalau nggak salah ya. Jadi saya beli sabuk kulit asli Garut, harganya Rp50.000. Sampai hari ini masih saya pakai gitu. Asli, awet, kuat gitu, luar biasa. Jadi kita diantar setelah acara itu, diantar sama Kang Dendi untuk keliling-keliling. Salah satunya adalah belanja pakaian yang dari kulit. Nah, saya hanya beli sabuk kulit seharga Rp50.000. Tapi walaupun Rp50.000 itu kan sabuk mahal, kok bisa mahal ya? Karena transportasinya ya kan, kereta api eksekutifnya, PP, kemudian naik taksinya ya kan, dan sebagainya, itu kan jadi mahal ya gitu. Kemudian saya juga sampaikan kepada yang terhormat Dr. Ajat Sudarjat. Nah ini dari Kang Dendi ke Dr. Hewan Ajat Sudarjat ini namanya sudah berubah. Jadi kalau mohon maaf, kalau Insinyur Purnomo dulu, Dr. Hewan yang diawali oleh Dr. Hewan Abdul Jabbar, itu namanya Kampung Ternak. Nah, pada saat Kang Dendi ini namanya sudah menjadi DD Livestock. Nah, sudah berubah ya kan. Jadi tidak Kampung Ternak lagi, tapi menjadi DD Livestock. Dan dilanjutkan generasi berikutnya itu adalah Dr. Hewan Ajat Sudarjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Selamat berkiprah terus untuk masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Dan alhamdulillah beliau sekarang bergabung dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang diinisiasi oleh pemerintah tentunya gitu. Kemudian yang sekarang ini adalah Ustadz Jody, insinyur juga. Jadi semuanya ini adalah rata-rata adalah para insinyur pertanian gitu ya, atau semuanya adalah alumni dari IPB gitu. Mulai dari Bapak Jamil Az-Zaini itu adalah IPB juga, kemudian Dr. Abdul Jabbar itu juga IPB,
kemudian ada namanya Insinyur Purnomo juga IPB, kemudian ada Kang Derik juga IPB, Dr. Hewan Ajat Sudarjat ini juga IPB. Lah yang sekarang ini Ustadz Jody ini juga IPB juga, Masya Allah. Jadi memang banyak teman-teman yang punya kompetensi gitu. Tetapi mohon maaf, di tahun 2001 itu ada namanya Ustadz Heru Binawan, ya Masya Allah, kelupaan, yang hari ini menjadi Direktur Badan Wakaf Al-Quran. Jadi beliau juga sempat, jadi beberapa tahun setidaknya dengan kami itu dua tahun gitu ya. Jadi menangani program tebar hewan kurban gitu. Dan memang beliau itu juga peternak ulung, peternak handal gitu. Jadi sebelum bergabung dengan Dompet Du'afa itu, jadi sebelum bergabung dengan Dompet Du'afa itu, beliau sudah melayani jualan langsung pengadaan hewan kurban gitu, bekerja sama dengan, kalau nggak khilaf itu Bapak Ali dari Bojonegoro ya kan, setidaknya 600-an ekor setiap musim kurban itu beliau mampu jual gitu ya, untuk melayani para kurban yang ada di Jakarta. Assalamualaikum juga kepada Ustadz Heru Binawan. Mohon maaf tadi kelewat ya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan ya kan. Ini saya sebut meskipun agak di penghujung gitu. Nah, dulur-dulur semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira proses pemberdayaan sekilas ya. Nanti kita akan dalam kesempatan yang lain nanti kita akan diskusi lebih detail gitu ya, tentang bagaimana sih interaksi kita dengan Dompet Du'afa Jakarta. Tetapi paling tidak sedikit tadi saya sudah menyampaikan bagaimana perjalanan kita tergabung dalam program tebar hewan kurban itu mulai 1419 Hijriah sampai dengan 1440 Hijriah gitu. Nah, untuk 1441 Hijriah ini kita masih belum tahu. Jadi karena ada kebijakan yang berbeda gitu. Dan tentu ini adalah sesuatu yang harus kita hormati karena itu adalah haknya Dompet Du'afa. Itu adalah keputusan yang memang diambil oleh Dompet Du'afa begitu ya. Dengan melibatkan para milenial gitu. Jadi mungkin karena, mohon maaf ya, karena kita ini dianggap generasi kolonial kali ya. Jadi memang agak beda gitu ya. Cara-cara pemasarannya, cara-cara pengelolaannya itu agak berbeda dengan cara-cara yang selama ini kita lakukan. Dan sekali lagi itu adalah keputusan yang diambil oleh Dompet Du'afa ya kan. Dan kita terus terang belum tahu apakah masih dilibatkan atau tidak. Tetapi alhamdulillah kemarin pada musim zakat fitrah itu kita juga masih dilibatkan gitu ya dalam program tebar zakat fitrah itu. Kita masih bergabung dengan Dompet Du'afa gitu ya. Jadi kalau tahun kemarin itu kita tahun 2018 ya, 2019 kita itu sekitar 9 ton ya kan. Nah ini kemarin kalau nggak salah sekitar hampir 7 ton, 6,9 ton ya kita dilibatkan untuk mentasarufkan zakat fitrah oleh Dompet Du'afa gitu. Besar harapan sih walaupun kita sudah tidak terlibat di dalam proses pemberdayaan peternaknya, mudah-mudahan nanti pada distribusi kita masih dilibatkan karena memang jaringan kita ini cukup luas dan seluruh mitra juga sama, cukup luas. Bagaimana tidak, saya saja lebih dari 20 tahun terlibat dengan Dompet Du'afa itu. Suka dan duka pasti banyak kita rasakan gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Dompet Du'afa yang telah ikut serta tidak hanya teori tapi praktek ikut membesarkan. Dan alhamdulillah berdiri di tengah-tengah kita adalah Pondok Pesantren Baron. Kepada seluruh mitra tebar hewan kurban Dompet Du'afa dimanapun Anda sekalian berada, jadi kita juga harus berterima kasih kepada Dompet Du'afa dan sekaligus juga mungkin bersabar ya menunggu kira-kira seperti apa tebar hewan kurban 1441 Hijriah ini, apakah kita tetap dilibatkan atau tidak. Mudah-mudahan sih ya kan, karena
dengan milenial itu kan generasi baru ya, jaringannya mungkin terkait dengan distribusi masih belum luas gitu ya, sehingga bola batudon dugaan buat saya kok insya Allah masih dilibatkan gitu, walaupun tidak banyak, mungkin 50 ekor, 100 ekor, 200 ekor, insya Allah kita bisa dilibatkan, sehingga para peternak binaan kita, orang-orang yang biasa terlibat dengan kita itu tidak kaget tiba-tiba tidak menyalurkan hewan kurban karena terjadi pergantian mitra tadi. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan juga atas nama teman-teman mitra tebar hewan kurban yang selama ini membantu dan bekerja sama dengan Domba Duafa, kita sangat berharap masih tetap dilibatkan. Minimal adalah seperti tahun awal-awal dulu, menjadi mitra penyalur atau menjadi mitra dadaan gitu. Itu juga awal-awal kita lakukan. Sebenarnya menjadi mitra penyalur dan mitra dadaan itu juga relatif aman gitu. Kenapa aman? Karena nyaris tidak ada resiko gitu. Jadi hewan kurban dibeli, ditimbang, dan kemudian langsung dipotong sesuai dengan alamat distribusi. Jadi kalau pemberdayaan itu kan tidak begitu. Jadi kalau pemberdayaan itu pasti ya, namanya ternak ada yang mati gitu, itu pasti gitu. Itu bagian dari proses yang harus kita jalani. Jadi ketika proses pemberdayaan. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap kita masih dilibatkan dalam program ini ya kan, minimal adalah sebagai mitra penyalur, atau kalau tidak ya mitra penyalur dan mitra pengadaan hewan kurban, meskipun sekali lagi tidak di program pemberdayaannya, karena program pemberdayaannya sekarang sudah melibatkan para milenial gitu ya, jadi generasi muda yang kreatif ya kan, yang kemudian tentunya belajar bagaimana kemudian melakukan proses pemberdayaan dan juga proses bisnis ya terkait dengan pengadaan hewan kurban. Dulur-dulur semua yang dirahmati Allah SWT, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kita coba lihat sebelum ditutup. Ini sebelum kita akhiri, kita coba lihat suasana Jombang ya. Jombang dikala stay at home harusnya ya, karena ada pandemi COVID-19. Nah, ini ternyata agak ramai juga. Ini kita nyampe mana ini Mas Hanif? Tunggorono ya, Tunggorono. Jadi sudah hampir nyampe kota Jombang gitu. Jadi tujuan kita nanti adalah ke daerah mana itu, Cukir ya. Jadi melewati pabrik tebu Cukir ya, dekat pondok pesantren tebu. Sama dengan di Nganjuk, suasana cukup cerah gitu ya, jadi kelihatannya sih nggak ada mendung, jadi matahari bersinar cerah secerah hati kita berdua. Dulur-dulur, sedikit saya lanjutkan ya. Jadi memang ada hikmahnya gitu ya pada saat pandemik COVID-19 ini, dikala kita harus stay at home. Nah, alhamdulillah ini juga memunculkan sesuatu yang baru di kita gitu, yang barangkali bukan tidak terfikirkan, sudah terfikirkan, cuma kemudian tidak bisa dieksekusi gitu, atau tepatnya itu belum dieksekusi gitu. Jadi pada tanggal 15 April 2020 itu kemudian tiba-tiba kita bersepakat di pengurus yayasan itu untuk mendirikan TV Baron. Jadi prosesnya cepat sekali gitu. Jadi kita sebelumnya tanggal 14-nya kita sudah pesen logo TV Baron. Itu kita bilang pokoknya malam harus sudah jadi gitu ya, karena harus segera kita bikin bumpernya TV Baron dan
tanggal 15 April itu harus menjadi tayangan pertama bagi TV Baron, wis entah apa pokoknya begitu. Dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan, jadi tepat tanggal 15 April 2020 itu kemudian kita meluncurkan TV Baron dengan segala kekurangannya gitu ya. Jadi kalau kelebihannya mungkin belum ya, dengan segala kekurangannya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, setidaknya sampai ditayangkan ini, itu hampir tidak, kalau saya katakan tidak pernah putus gitu. Jadi tayangannya itu terus ada gitu ya. Walaupun memang masih konten-konten pengajian dalam Setitik Embun itu ya kan. Kemudian ada yang dari tayangan pondok pesantren ya kan, yang masih menayangkan anak-anak gitu ya. Dan ini terus kita kembangkan ya kan. Kita dalam proses menginisiasi juga untuk bikin sitkom, sinetron komedi gitu ya. Gitu, ini sedang kita siapkan. Tentu sinetron komedi yang islami gitu ya, yang ala pesantren gitu. Tidak berhenti di situ, telur-telur sekalian. Jadi besok harinya tanggal 16 April gitu ya, jadi berurutan berarti, kita juga menayangkan uji coba semuanya ya. Jadi karena kita belum siap, tapi kita ingin bahwa berdirinya channel kedua ini berdekatan dengan TV Baron, yakni channel Santri Kuliner Channel gitu. Nah, Santri Kuliner Channel ini adalah merupakan channel yang dibikin dan didedikasikan oleh putri-putri saya, terutama yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi putri saya pertama Mbak Rif'a, kemudian putri saya yang ketiga Mbak Nikmatul Aziza, dan putri saya yang kelima Dea Midatul Fitria gitu. Jadi 3 anak kelahirannya ganjil ya kan, nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Diproduseri tentunya oleh mbaknya yang alumni Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Nah, dia yang membuat skripnya bersama adik-adiknya begitu ya, lewat proses diskusi dan seterusnya gitu. Kemudian anak saya yang kedua dan keempat ini masih belum bisa bantu ya kan, karena memang sekolahnya jauh di sana ya kan. Jadi mohon maaf dulur-dulur ya kan, putri kedua dan keempat saya ini, yang kedua itu adalah di Jamiah, atau kalau bahasa kita di universitas gitu ya, di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Kairo, Mesir. Nah, ini adiknya yang berarti anak yang keempat ya. Nah, itu ikut-ikutan gitu. Pokoknya saya ikut mbak. Jadi mbaknya liburan pulang ya kan. Pada saat mbaknya liburan pulang kembali, mbaknya adiknya anak yang keempat Mbak Amidatul Fitria ini maksa ikut. Ya udah ikut aja gitu. Nah, sekarang kelas 2 SMP gitu. Kalau di sini aslinya kelas 3 gitu. Tetapi kemarin masuknya kelas 2 SMP. Tetapi insya Allah kan di sana itu ada program musabaqat namanya, atau kalau bahasa kita ya akselerasi gitu ya, sehingga kemungkinan nanti lulus SMA-nya itu bisa bareng dengan teman-temannya yang ada di Indonesia, atau setidaknya hitungan matematis ya, diizinillah atas izin Allah itu bisa setahun lebih cepat gitu. Nah, karena jauh di sana ini belum mau kolaborasi untuk bikin channel-channel YouTube ya tentang masak atau apa, ini masih belum ya. Jadi karena mereka berdua ini kita lihat ya sibuk belajar gitu ya. Jadi ujiannya juga seru gitu, harus belajar. Kalau nggak bisa itu ya nggak naik betul di sana itu gitu. Makanya masih sibuk belajar putri saya yang ada di Mesir itu. Kita sih berharap bisa bantu lah gitu ya, supaya nanti channelnya lebih kreatif ya kan, lebih kreatif, tidak hanya dari Indonesia tetapi juga
dari Mesir gitu, harapannya begitu. Nah, kembali ke channel tadi itu, channelnya didirikan tanggal 16 April, 1 hari setelah TV Baron berdiri. Karena belum punya belum punya video sama sekali, kita menayangkan ada animasi lagu anak-anak yang bercerita tentang corona itu. Nah, kita kasih judul coba gitu ya. Jadi untuk menandai saja dan sekaligus untuk mengingatkan kepada kita bahwa channel Santri Kuliner Channel ini didirikan tanggal 16 April 2020 saat terjadi pandemi COVID-19 gitu ya, dimana semua harus stay at home gitu. Nah, itu 2 channel. Kemudian alhamdulillah ya sudah lebih dari 50-60an video yang diupload di sini gitu ya, di Santri Kuliner Channel ini. Tetapi karena memang kemarin saya ada amanah dari organisasi profesi saya, jadi di Perhimpunan Videographer Indonesia gitu ya, kumpulan orang-orang yang ngerongsen gitu ya, tukang ngerongsen ya, itu diamanai untuk bikin kulsum kuliah 1 menit plus gitu ya, selama full 1 bulan selama Ramadan, sehingga kita tulis di situ memang Santri Kuliner Channel ini bersama dengan Pemda Pari Jawa Timur membuat acara kulsum itu. Nah, tetapi kan ini Santri Kuliner Channel ya, harapan kita memang bisa dioptimasi oleh anak-anak gitu ya, yang notabene mereka semua adalah para santri gitu. Nah, sehingga pada tanggal 31 Mei 2020 kemarin, saya dan istri saya Umi Jannah membuat channel baru, Abi Umi gitu. Masih debatable nanti fix-nya apa, tetapi sekarang kita namai Abi Umi gitu. Jadi pengennya sih Abi dan Umi, kemudian dalam kurung AU gitu. Tapi kemarin oleh tim kita masih diupayakan, masih belum bisa caranya seperti apa untuk ngasih tulisan dalam kurung itu ya. Jadi Abi Umi, Abi dan Umi, kemudian dikurung, disingkat AU itu AU gitu. Jadi Abi dan Umi AU. Nah, kurang lebih seperti itulah nanti ya. Nah, itu 31 Mei 2020 gitu. Nah, kita sih berharap bahwa ketiga channel ini nanti bermanfaat dan berkontribusi untuk umat. Karena tujuan dari segala tujuan tidak lain adalah dalam rangka untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, ini nyampe dulur-dulur rel kereta api Jombang gitu. Ini sudah mulai keluar dari kota Jombang ya, menuju Cukir gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti supaya video kita ini berkembang, tolong dibantu like, share, dan komen dulur-dulur, serta subscribe, dan tentu saja membunyikan loncengnya gitu, supaya nanti setiap ada video baru yang kita upload, dulur-dulur sekalian bisa mendapatkan notifikasi dan bisa langsung melihat, menonton video-video kita. Nah, yang di like, share, dan komen, kemudian di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya itu jangan hanya channel Abi dan Umi saja gitu, tetapi juga Santri Kuliner Channel dan TV Baron gitu. Ini satu paket ya, jadi ininya bisa subscribe ketiganya channel tersebut. Perjalanan ke selatan ya, keluar dari kota Jombang menuju Cukir. Dulur-dulur sekalian, insya Allah ini mau nyampe di Cukir ya kan, supaya nanti kita tidak putar-putar. Saya juga harus melihat Google Map-nya gitu ya. Insya Allah sampai di sini dulu konten video yang bisa kita sajikan. Tentu
kami dari Abi dan Umi Au sangat berterima kasih karena dulur-dulur berkenan untuk menyaksikan video ini gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada Dompet Duafa dan seluruh jajarannya ya, yang tentu saja tidak bisa kita sebut satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua. Khusus kepada Ustadz Dimas dan Ustadz Saiful dari KMM, Karya Masyarakat Mandiri Dompet Duafa, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ingat kami yang ada di Baron Nganjuk ya, untuk bisa minimal menjadi mitra pengadaan dan mitra penyalur program Dewan Kurban Dompet Duafa pada tahun 1441 Hijriah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, dan apabila ada kesalahan mohon sekiranya berkenan untuk memaafkan kita semua. Dan sekali lagi jangan lupa untuk melakukan like, share, komen, serta subscribe, disertai dengan mengaktifkan tanda loncengnya. Kepada santri kuliner channel, Abi dan Umi Au, serta TV Baron. Demikian, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.